warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends, kalau kita sering mendengar kata skizofrenia ya, mungkin seringkali kita membayangkan seseorang yang mungkin berbahaya atau sedang kerasukan atau juga banyak stigma negatif lainnya. Ya, namun apakah penilaian awam itu semua benar? Nah, untuk memahami tentang gangguan mental atau gangguan jiwa skizofrenia ini secara lebih luas lagi, secara lebih holistik ya, kita akan berbincang ya tentang tema kita hari ini, skizofrenia, dengan tentunya para profesional, para ahli ya, yang tentunya telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kita kedatangan anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, ada Bapak Syarkoni, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat datang Pak Syarkoni di TVRI Sumatera Selatan. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Dan apa kabarnya Pak Syarkoni hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Nih, ini udah pakai jas ungu, kebanggaan psikologi ya, psikologi Himsi gitu ya. Oke, Pak Syarkoni, siap ya Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan mungkin juga dari Sipo Friends dimanapun berada ya. Siap. Oke. Dan untuk Sipo Friends juga ya yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, skizofrenia, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Kami nantikan pertanyaan dari Sipo Friends dimanapun berada ya. Oke, tentunya Pak Syarkoni ya, kalau kita berbincang tentang skizofrenia ini, gangguan mental, gangguan jiwa, mungkin para Sipo Friends yang mungkin masih awam gitu ya tentang gangguan mental ini, bisa dijelaskan nggak Pak? Mungkin secara psikologi, secara medisnya apakah terkait gitu ya tentang definisi skizofrenia itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Alda. Jadi kalau skizofrenia ini kata lain yang mungkin di masyarakat luas ya dikenal dengan gangguan jiwa atau katakanlah dalam tanda kutip gila begitu ya, merupakan salah satu jenis gangguan mental yang berat ya, di mana skizofrenia ini ditandai dengan adanya halusinasi, delusi atau waham ya, itu yang merupakan simptom positif dari skizofrenia. Kemudian ada simptom negatif. Simptom negatif di sini adalah penderita menunjukkan proses pikir yang kacau begitu ya. Kemudian menarik diri, kemudian melakukan perilaku yang aneh yang tidak sesuai dengan realitas. Itu yang dimaksud dengan skizofrenia, Mbak Alda. Oke, nah kadang itu juga apakah tadi di depan ya Pak ya saya mengatakan bahwa memang banyak stigma-stigma negatif gitu ya, yang melabel atau mencap skizofrenia ini. Mungkin kalau dari yang saya sebutkan tadi, apakah benar terkait dengan orang-orang yang berbahaya, tentang orang yang sering disebut juga sedang kerasukan nih. Kalau yang Pak Syarkoni pelajari gitu ya, biasanya itu stigma-stigma negatif apa yang ada dan apakah itu semua benar gitu? Nah, Pak Syarkoni, silakan Pak. Ya, orang-orang yang dengan skizofrenia ini biasanya menjadi objek bulian oleh masyarakat luas ya, yang dikatakan gila, tidak waras begitu ya, yang bertentangan mungkin dengan norma-norma atau adat istiadat setempat. Ya sebaiknya jangan melabel atau memberikan stigma yang negatif terhadap mereka, para penderita skizofrenia. Karena di luar kesadarannya, di luar pengetahuannya, di luar keinginannya, mereka sebenarnya tidak ingin mengalami gangguan skizofrenia seperti itu, Mbak Alda. Maka saya kira lebih tepatnya adalah mungkin bisa disebut dengan orang-orang yang mengalami gangguan secara mental, atau bisa dengan penyebutan orang dengan skizofrenia misalkan gitu. Jadi tidak kesannya membuli atau memberikan stigma yang negatif begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Alda. Pak Syarkoni juga tadi sempat menyinggung gitu ya, bisa disebut dengan orang dengan skizofrenia. Tapi juga sekarang kan kita kalau misalnya penyebutan orang gila itu tanda kutip gitu ya Pak ya, disebut dengan orang dengan gangguan jiwa juga gitu ya. Nah itu apakah ada perbedaan atau sebenarnya sama aja Pak? Sebenarnya kalau dalam komunikasi di masyarakat sebaiknya dihindari dengan sebutan kata orang dengan gangguan mental atau dengan gangguan jiwa seperti itu ya. Karena mungkin apa yang kita ucapkan itu sesungguhnya berbeda sama sekali. Kecuali kalau memang penderita itu
sudah didiagnosis oleh para ahlinya. Dalam hal ini mungkin dokter, psikiater, dan juga psikolog gitu ya. Eh, kita juga kalau di fasilitas-fasilitas kesehatan tidak menyebutnya dengan gangguan jiwa atau gangguan mental gitu ya. Tapi kita mengedukasi kepada keluarga mungkin dengan sebutan itu tadi istilah medis dan psikologis skizofrenia itu. Ya biar keluarga dan masyarakat orang-orang di sekitarnya paham gitu apa yang dimaksud dengan skizofrenia itu. Oke. Gitu, Nah itu informasi juga ya Friends ya bahwa sebenarnya dihindari ya untuk mengatakan bahwa seseorang itu gangguan jiwa, gangguan mental, apalagi kayak orang gila gitu ya Pak yang Ya. sering dibully-bully, oh, Hati-hati. orang gila hati-hati Bisa gitu saja ya. bisa dituntut secara hukum pencemaran nama baik begitu kan. Ya sebaiknya dihindari. Ya walaupun mungkin kita sebagai masyarakat oh kayaknya karakteristik atau perilaku itu mirip-mirip sih Mengarah ya. misalkan mengarah ke sana. Gimana gitu. tuh Pak? Skizofrenia itu ada beberapa Mbak Alda ya. Ada 5 atau 6 gitu. Di antaranya itu skizofrenia paranoid ya. Skizofrenia paranoid ini adalah syaratnya itu tadi ya, ada simptom positif halusinasi dan delusi atau waham, kemudian ada simptom negatif begitu ya. Isi pikirannya menunjukkan pikiran-pikiran yang selalu curiga, khawatir, takut, misalkan diancam, dikejar-kejar, sehingga penderitanya itu terkadang dia perilakunya itu lebih cenderung untuk berdiam diri di dalam kamar, misalkan menunjukkan reaksi yang takut begitu ya. Dan dia selalu meyakini bahwa ada orang lain, ada lingkungan di sekitarnya mengancam keselamatan dirinya. Nah itu skizofrenia paranoid. Jadi paranoid itu berkaitan dengan persepsi kecurigaan yang ekstrim, yang di luar realitas, yang lingkungan sekitarnya sebenarnya tidak mengancam dirinya sama sekali, gitu. Hanya dipersepsikan oleh yang bersangkutan, diyakini oleh penderitanya bahwa ada orang yang akan menyakiti atau mengancam dirinya. Kemudian ada lagi skizofrenia jenis katatonik. Nah katatonik ini mungkin kalau Mbak Lia pernah lihat mungkin ada para penderita yang menggelandang ya mungkin di pinggir jalan mungkin pernah di melihat pasar ya, gitu ya, ya Pak di pasar ya. begitu ya, yang mungkin personal hygiene-nya sangat buruk ya, penampilannya, kebersihannya, yang dia menunjukkan reaksi psikomotor yang cenderung kaku, stupor atau rigid yang mempertahankan gerakan-gerakan tentu, atau juga bisa dengan mengucapkan atau mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Nah itu skizofrenia katatonik. Ada lagi skizofrenia hebeprenik. Nah skizofrenia hebeprenik ini adalah adanya kekacauan pikiran. Dia ngoceh-ngoceh terus berbicara tanpa berhenti begitu ya. Nah itu hebeprenik. Kemudian ada lagi skizofrenia tipe residual. Residual ini re itu kan mengulang, biasanya adalah jenis skizofrenia yang kambuh secara berulang-ulang dengan ditunjukkan adanya simptom positif halusinasi dan waham begitu. Nah ada lagi skizofrenia tipe sederhana atau simplex. Nah tipe sederhana ini lebih menonjol adalah simptom negatifnya, di mana gangguan perilakunya menonjol misalkan gitu ya. Kemudian ada kekacauan pikiran, personal hygiene-nya buruk, reaksi emosi yang tumpul, datar begitu. Nah itu jenis-jenis skizofrenia. Ya. Oke, jadi sebenarnya banyak ya Pak ya, tapi Banyak. yang saya ingat tentu saja yang paranoid ya, karena Ya, sering kita betul. bicarakan Ya. di lingkungan sehari-hari gitu ya. Ya. Berarti paranoid itu termasuk Skizofrenia yang skizofrenia? paling dominan, paling banyak. Ya. Dan perlu saya sampaikan juga skizofrenia ini menurut WHO adalah gangguan jiwa yang paling banyak di seluruh dunia, di seluruh negara gitu. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Nah, faktornya apa? Misalkan bisa saja karena faktor herediter, keturunan. Jadi misalkan ada anggota keluarganya yang dulu pernah mengalami gangguan jiwa yang sama, nah itu nanti secara gen di keturunan berikutnya mungkin dia tidak timbul gejalanya, bisa ke keturunan yang berikutnya misalkan ya. Kemudian ada lagi faktor biologis. Nah, faktor biologis ini bisa karena faktor ada masalah di pertumbuhan sistem sarafnya di otak, bisa karena misalkan waktu di kandungan ibunya
sakit misalkan atau mengkonsumsi makanan yang berefek merusak bagi pertumbuhan jaringan si janin misalkan, yang setelah lahir terbentuklah suatu struktur sistem saraf yang tidak seperti orang-orang yang normal gitu. Dan juga bisa karena penyakit, bisa juga karena misalkan pasca operasi, misalnya secara medis ya, ada kerusakan di sistem jaringan otaknya sehingga muncullah gangguan di sistem kognitifnya, muncul halusinasi dan delusi itu tadi. Bisa juga karena faktor mengkonsumsi obat-obat terlarang, seperti narkoba begitu ya. Ya, walaupun awalnya diagnosisnya belum ke arah skizofrenia, ke gangguan jiwa berat, orang-orang yang mengkonsumsi atau ketergantungan narkoba ini biasanya ke arah gangguan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, misalkan sabu-sabu atau ganja begitu. Nah, lambat laun ini kalau tidak diatasi, tidak ditolong, tidak diobati, bisa menyebabkan yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat dengan adanya halusinasi dan delusi tadi. Nah, itu banyak kalau di rumah sakit jiwa ya. Ada lagi faktor-faktor sosial, misalkan tempat yang kumuh, misalkan gitu ya, kemiskinan, misalkan situasi perang, misalkan ya, atau hal-hal bencana alam ya yang membuat trauma, misalkan itu bisa mengakibatkan orang mengalami skizofrenia. Nah, itu sih beberapa faktor. Ada lagi faktornya faktor psikologis murni, ya mungkin interaksi di dalam keluarga, di bawah tekanan mungkin gitu ya, termasuk dibully, ya diancam mungkin ya, yang akhirnya membuat yang bersangkutan mengalami suatu tekanan mental yang teramat berat, ya akhirnya muncullah halusinasi dan delusi tadi. Itu Mbak Alda. Oke, ini baru segmen awal ya Psikoferensia, tapi sudah penjelasannya sudah komprehensif sekali gitu ya, bagaimana segmen-segmen selanjutnya yang pada kepo nih Pak ya tentang skizofrenia itu seperti apa. Tapi kita jeda sejenak ya Pak ya, kita akan lanjutkan namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan membaca, senantiasa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai skizofrenia bersama narasumber kita tentunya dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya. Ada Bapak Syarkoni SPSI MPSI Psikolog, dan tentunya kami juga masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang mau bergabung ya, yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepo terkait skizofrenia ini seperti apa, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita
kita ya ke 0823 1198 1790. Kami masih nantikan terus ya untuk telepon ataupun untuk WhatsApp dari Sipop Friends dimanapun berada. Oke, Pak Syarkoni ya, ini ternyata sudah WhatsApp yang masuk ya ke WhatsApp TVRI Sumatera Selatan nih Pak. Pertanyaan pertama dari Nana nih ya. Dalam masyarakat Sumsel yang kental dengan nilai kekeluargaan dan budaya, mitos atau anggapan lokal apa yang paling sering salah terkait skizofrenia? Mungkin tadi juga terkait stigma-stigma yang ada gitu ya Pak ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Syarkoni, ini lebih khususnya mungkin di Sumsel sendiri ya Pak ya, karena kita berada di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang nih Pak. Iya, biasanya ya anggapan dengan sebutan orang gila gitu ya. Kemudian penanganannya biasanya itu dilakukan pemasungan ya biasanya. Kalau dari zaman dulu pun sekarang sudah berkurang karena edukasi dari tenaga kesehatan mungkin ya. Kemudian ada program-programnya begitu ya, yang kemarin kita ada program Sumsel bebas masung gitu ya. Nah, kata gila itu yang mungkin perlu dihindari gitu, dan perlu dicegah dilakukan tindakan pemasungan. Kalau misalkan terdeteksi adanya perubahan perilaku misalkan di dalam keluarga gitu kan, ya sebaiknya saran saya segera dibawa ke profesional. Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan kesehatan mental bisa datang ke puskesmas terdekat, karena hampir seluruh puskesmas tenaga kesehatannya di wilayah Sumatera Selatan sudah diberikan pelatihan mengenai penanganan kesehatan jiwa gitu. Saya terlibat dalam pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa yang itu merupakan program dari Kemenkes ya, yang nanti diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Silakan, nanti ada dokternya, mungkin ada psikiaternya, ada perawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya. Walaupun mungkin ada beberapa puskesmas yang atau dinas kesehatan atau rumah sakit yang belum punya psikologinya gitu kan. Nanti di sana ada petugasnya, mereka bisa melakukan asesmen. Nah, nanti bisa di sana mungkin arah diagnosisnya itu seperti apa, penanganannya seperti apa, apakah perlu nanti dirujuk ke psikolog misalkan begitu kan, untuk mendapatkan penanganan secara psikologis misalkan, atau perlu misalkan dirujuk ke rumah sakit jiwa misalkan untuk mendapatkan penanganan secara medis begitu. Ya, itu sih yang mungkin perlu dilakukan gitu. Jadi lebih banyaknya memang tadi ya tentang pelabelan orang gila, atau kalau Sumsel malah lebih parah wong gilo kata gitu ya Pak ya. Gitu, nah itu kalau bisa dihindari ya, dikurangi gitu ya. Dan juga tadi terkait dengan pasung, kalau kita ke daerah-daerah dusun-dusun memang masih banyak ya Pak ya yang pasung, walaupun sekarang sudah menurun ya sudah Pak mulai ya. menurun karena ada Edukasi program tadi. ya Sumsel bebas pasung begitu. Semoga itu memang terwujud ya Pak ya, Sumsel bebas pasung itu. Targetnya tahun berapa tuh Pak? Sebenarnya sudah berjalan sih. Ya, sudah berjalan. Teman-teman mungkin sebagai tenaga kesehatan di Dinkes dan juga di rumah sakit jiwa sudah punya program-program, mereka berintegrasi ke puskesmas yang ada di daerah, ke kabupaten kota. Jadi mereka melakukan integrasi, bekerja sama dengan tenaga kesehatan jiwa di sana, di dinas kesehatannya. Dan mungkin ada yang terdeteksi, mungkin ada penderita yang mengalami gangguan mental di sana. Ya, biasanya saya dulu juga pernah terlibat, kita langsung home visit begitu ke rumahnya begitu. Ada yang memang dalam keadaan tidak dipasung, ada yang memang sedang dipasung begitu, kayak di kampung-kampung itu kan di bawah rumahnya kan panggung gitu kan, ada di bawah rumahnya mereka dipasung ya gitu. Kemudian ada lagi yang memang diisolasi, dipasung di kebun begitu, jauh dari perkampungan, karena dengan alasan keluarganya nanti takut mengganggu. Nah, sekarang penanganan secara medis dan psikologis sudah luar biasa kemajuannya ya. Ya, saya kira penderita dengan gangguan jiwa tentunya skizofrenia ini bisa diobatin, ya bisa dipulihkan gitu. Tentunya dengan dukungan keluarga terdekat dan juga mungkin dukungan masyarakat dan juga pemerintah setempat. Ya, itu tadi silakan ke puskesmas yang ada di wilayahnya, atau ke puskesmas kecamatan, atau ke rumah sakit atau Dinkes ya kabupaten kota masing-masing. Yang terdekat begitu ya Pak ya. Sekarang kalau misalnya untuk
psikolog gitu ya atau psikiater sendiri di beberapa puskesmas atau seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah ada atau seperti apa, Untuk Pak? psikolog mungkin psikolog dan psikiater mungkin tidak di semua puskesmas atau seluruh puskesmas mungkin belum ada. Hanya dokter, dokter umum mungkin atau perawat yang sudah kita latih, yang sudah dilatih tadi. Kemudian bisa juga ke rumah sakit umum daerah. Nah, rumah sakit umum daerah di beberapa kabupaten kota sudah ada psikolognya dan juga mungkin sudah ada juga psikiaternya yang memang berkompeten untuk memberikan pelayanan atau penanganan terhadap penderita gangguan mental skizofrenia ini, Mbak Alda. Oke, Betul. oke itu tadi ya dari Mbak Nana. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan kedua Pak dari ini Bapak Abdul ya. Mungkin tadi kita sudah membahas tentang stigma negatif nih Pak ya. Nah si Mas Abdul itu ada Bapak Abdul ini terkait dengan sisi positifnya Pak. Katanya mengaitkan dengan skizofrenia dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Nah apakah ada kaitannya skizofrenia ini dengan hal-hal yang berbau seni ini Pak, dari segi positifnya seperti apa Pak Syarkoni? Itu mungkin kaitannya dengan kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh penderita skizofrenia ya. Nah untuk mengetahui itu perlu dilakukan asesmen gitu ya. Nah kalau kita sebagai psikolog biasanya kalau di rumah sakit jiwa itu ya atau mungkin di tempat prakteknya masing-masing melakukan namanya asesmen secara psikologis. Jadi bisa kita ukur, nanti kita nilai kemampuan kecerdasannya, kemudian bisa kita lihat mungkin kemampuan-kemampuan yang dimilikinya gitu kan. Misalkan dia punya potensi dalam seni melukis gitu, kreativitasnya ada gitu ya. Ada lagi yang memang misalkan dia pandai di bidang-bidang elektronik, misalkan pertukangan, karena penderita yang mengalami skizofrenia ini punya latar belakang yang berbeda-beda, begitu. Nah, untuk mengetahui itu biasanya kita lakukan asesmen, kita wawancara, kita tes, gitu kan, baru nanti terlihat dia punya kemampuan seperti apa. Nah, kalau yang berkaitan dengan seni tadi, memang ada di dalam psikoterapi itu namanya art therapy. Itu memang kita sebagai psikolog yang memberikan dan juga bisa juga tenaga kesehatan lainnya, misalkan peksos atau juga perawat atau juga dokter begitu ya. Terapi seni itu banyak ada, misalkan terapi seni bernyanyi, bermain musik, misalkan ya, melukis. Nah, di dalam bidang ilmu seni itu ada untuk karya hasil kreativitas penderita skizofrenia ini, dia buat semacam aliran baru. Ini di bidang seni ya, yang saya dapatkan dari Dirjen Kesenian Kemendikbud dulu ya. Namanya itu art outsider. Jadi seni orang luar. Seni orang luar itu maksudnya orang yang di luar normal gitu ya, yang bukan orang normal. Dan mereka punya hasil karya seni yang sangat luar biasa. Dulu kita pernah ikut event di tingkat nasional di Solo. Ya, saya pernah dulu terlibat di sana dan pasien-pasien kita karya-karyanya itu dikirim ke sana. Ya itu potensi itulah yang harus kita dukung ya, supaya nanti para penderita ini setelah menjalani pengobatan baik secara medis maupun secara psikologis, ketika kembali ke masyarakat, ke keluarga, mereka punya kemampuan. Nah, disitulah eksistensi dirinya, kepercayaan dirinya, jati dirinya muncul ya. Tidak dengan persepsi negatif bahwa lingkungan sekitarnya mengancam dirinya, mengejek, tidak menghargai. Pernah pengalaman saya pribadi, Mbak Alda, pasien saya tidak tahu, saya lagi parkir kendaraan motor begitu kan, sempat dia masih ingat sama saya, Pak Syarkoni ya, saya sudah lupa dengan namanya tapi wajahnya masih ingat. Ya sempat, Pak saya pasien Bapak dulu, yang dulu Bapak latih begini gitu. Oh iya, jadi saya kerja di sini, alhamdulillah. Nah kita berharap kalau bisa semua penderita skizofrenia itu fungsinya di masyarakat dikembalikan sesuai dengan kemampuannya, diterima, bisa bekerja begitu ya. Nah, itu tentunya membutuhkan suatu proses dan serangkai pemeriksaan dan juga pelatihan kepada penderita, baik secara medis dengan obat-obatan maupun secara psikologis dengan psikoterapi gitu ya. Oke, itu tadi jawaban terhadap pertanyaannya Pak Abdul ya.
Pak Syarkoni ya, mungkin tadi harus memang diasesmen dulu gitu ya. Betul. Mungkin ada minatnya juga kan ya, kalau minatnya ke sini. Ada potensinya ada. Potensinya ada. Terus ada wadahnya juga Ada. tadi ya untuk istilahnya memamerkan hasil karya seninya ada. tadi ya. Kayak Kalau di outsider tadi. rumah sakit jiwa itu ada. Kalau di rumah sakit jiwa ada. Oke. Ada program itu, Pak. Sampai kita punya kegiatan lomba olahraga ya, ada kegiatan Arsawakoi itu, jadi organisasi rumah sakit ketergantungan obat dan rumah sakit jiwa. Jadi ada semacam pertandingan olahraga antara pasien penderita gangguan jiwa. Nah, seluruh rumah sakit jiwa itu kumpul di mana misalkan di tiap provinsi gitu, jadi tuan rumahnya. Nanti di pertandingan semua cabang olahraga begitu. Nah, biasanya nanti ada pialanya gitu kan. Ya, kalau yang pernah saya ikutin itu kayak rumah sakit jiwa Jawa Barat ya, yang mereka punya atlet-atlet orkestermen yang luar biasa sehingga menjadi juara umum. Itu. Jadi kalau di bidang olahraga atau atlet, mereka bisa masuk dalam kategori atlet disabilitas, ya disabilitas mental, bukan hanya disabilitas secara fisik ya, disabilitas mental, ya bisa. Kemudian ada juga karena mereka itu sebenarnya awalnya tidak mengalami gangguan skizofrenia, tapi karena perilakunya misalkan mengkonsumsi narkoba, akhirnya membuat padahal dia seorang atlet misalkan. Memang ada salah satu atlet bola pingpong, kalau dulu saya temuin beliau selalu juara, kita nggak bisa mengalahkannya. Ternyata ditelusuri memang beliau itu atlet awalnya, atlet di bidang olahraga pingpong gitu, tenis meja gitu kan, tapi mengakibatkan dia menjadi penderita skizofrenia karena mengkonsumsi obat-obat terlarang. Betul. Ya. Nah, itu dia ya si Pak Frans ya. Jadi balik lagi terkait penyebabnya memang banyak tadi ya Pak ya, tapi salah satunya tadi terkait dengan obat-obatan terlarang ya. Sekarang fenomena yang luar biasa yang mengakibatkan ya. generasi muda kita, masyarakat kita mengalami gangguan jiwa akibat penggunaan obat-obat terlarang. Di samping gangguan perilaku ya. Sangat disayangkan terburuknya ya, dapat mengakibatkan gangguan jiwa berat skizofrenia. Oke. Luar biasa Pak Syarkoni. Ternyata ada telepon nih. Siap. Pak Syarkoni ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Simple Friends, dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli di Pelaju, Mbak. Oke, silakan Ibu Ruli pertanyaannya. Saya Mbak. Ya, selamat sore Mbak ya. Selamat sore dokter. Saya psikolog Pak Syarkoni saja Bu. Ya, walaupun psikolog memang kadang dipanggil dokter ya. Ya. Oh, gitu ya. Ya, oke lah Pak Syarkoni. Saya numpang tanya Pak ya. Saya punya tetangga ada seperti ya katakanlah orang gila gitu. Karena dia dari mana-mana ngumpulin sampah sampai setinggi apa. Ya. Baunya bukan main, tikus banyak di situ. Betul. Sementara RT kayaknya tidak peduli, bilangnya sudah ditegur. Yang ngomong sama orang gila ya percuma. Ya. Keluarganya enggak di situ, jauh tinggalnya. Lagian bukan orang yang mampu. Ya. Nah, jadi untuk mengajak orang yang kayak gini, bagaimana itu Pak? Yang pertama Pak ya. Nah yang kedua, satu lagi, ada satu, dia tidak mau kerja, dia tidak mau apa di dalam rumah, keluar tidak mau, tapi dia memaksa ibunya masak, tidak mau masakan orang lain. Nah, yang begini kita ketemu, gimana kita mau ngajak ke rumah sakit, dan juga orang ini juga orang tidak mampu. Jadi gimana cara mengatasinya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Syarkoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Bagaimana nih Pak? Ya, ada dua pertanyaan dari Bu Ruli ya. Pertama itu terkait dengan case tetangganya gitu ya. Bagaimana kita orang-orang sekitar itu untuk berkomunikasi ya terhadap orang tersebut. Terus kedua ini case-nya tidak mau keluar rumah nih Pak ya. Bagaimana untuk mengajaknya untuk rumah sakit gitu atau ke rumah puskesmas terdekat. Nah, silakan Pak Syarkoni. Terima kasih Bu Ruli, selamat sore ya. Ini hal yang menarik dan memang fenomena yang terjadi terhadap penderita skizofrenia ya. Kalau yang pertanyaan pertama tadi, hal yang memang biasa terjadi, penderita gangguan jiwa itu kan skizofrenia ini kan disorientasi realitas ya.
Jadi biasanya dari daerah jauh kemudian dia tinggal di daerah apa begitu ya, dan dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang disebutkan oleh Bu Ruli tadi. Nah, kalau memang dia tidak ada keluarga, kalau menurut saya sebaiknya Ibu Ruli atau masyarakat sekitar bekerja sama dengan pihak RT dan juga kelurahan, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota begitu Bu, karena dinas sosial punya program untuk melakukan pengobatan rehabilitasi terhadap penderita skizofrenia ini. Nanti akan dibawa ke rumah sakit, biasanya ke rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, walaupun misalkan sulit dideteksi identitasnya, misalkan latar belakang keluarganya, biasanya nanti pihak dinas sosial akan membuatkan semacam identitas sementara untuk mendapatkan jaminan dari BPJS biasanya begitu. Nanti dibawa mereka ke rumah sakit jiwa. Nah, setelah itu biasanya kalau rumah sakit itu kan berdasarkan pengobatan gitu kan, dan juga program dari BPJS itu. Kalau selesai masa waktunya biasa dikembalikan. Nah, dikembalikan kalau tidak ada keluarga biasanya ke aparat atau pemerintah setempat. Nah, biasanya dikembalikan di panti-panti sosial, rehabilitasi sosial di kabupaten kota maupun di provinsi. Kayak di Palembang ada di KM 5 ya, yang di sosial itu ada. Kemudian ada PGOT yang di provinsi di mana namanya? Di Kenten ya, Perumnas sana, di sana ada. Nah, bisa ke sana. Kemudian kalau yang kedua tadi Bu Ruli, yaitu adalah simptom dari mungkin waham curiganya ya. Dia tidak nyaman, dia merasa orang lain di luar rumahnya mengancam dirinya, misalkan membahayakan dirinya, mempersepsikan bahwa dirinya tidak aman di luar, sehingga dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan ingin masakan sendiri. Itu masakan sendiri oleh ibunya itu sudah bentuk suatu, kalau menurut saya ya, simptom dari waham curiganya, paranoid tadi. Karena dia mungkin punya persepsi bahwa makanan makan di luar mengandung zat-zat yang berbahaya, atau bisa saja salah persepsi bahwa itu mengandung racun begitu ya. Sehingga dia lebih nyaman memilih masakan dari anggota keluarganya di rumah. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ruli. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ruli ya sudah bertanya. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Syarkoni ya. Kita jeda sejenak, jangan kemana-mana. Sipa Friends tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kau pakai sepatu bersebelah belahan tak itu. Hai, sudah Lario. Aman dengar ke kau tuh tidak jauh-jauh dari kopi tulah. Oh, tahu nih yang kamu kendaku. Wajar lah kamu nih juara nomor 3 karyawan unggulan bulan ini. Hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter. Jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya, kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya dok ya, kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada. Menurun usianya bukan menurun angkanya ya. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes.
Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai skizofrenia bersama Bapak Syarkoni, SPSI MPSI Psikolog, tentunya sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan tentunya kami juga masih menunggu terkait dengan telepon dari Sipo Friends ataupun WhatsApp dari Sipo Friends bisa telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Nah mungkin tadi Pak Syarkoni Sipo Friends mau menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Bu Ruli tadi Yang mana nih Pak? Yang pertama atau yang kedua nih? Yang kedua. Jadi saya ingin menambahkan kalau kesulitan katanya membawa gitu kan. Ya untuk penderita skizofrenia paranoid memang agak sulit untuk meyakinkan dan membawanya untuk menjalani pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit jiwa. Karena itu bentuk daripada kecurigaannya bahwa apa yang kita lakukan, yang ingin kita katakan itu berbahaya sehingga dia menolak. Nah mungkin perlu minta bantuan itu tadi masyarakat, lingkungan sekitar atau juga RT atau kelurahan atau petugas dari dinas sosial misalkan untuk membujuk. Dan biasanya kalau memang beresiko melakukan pengerusakan misalkan mencederai atau ngamuk dalam tanda kutip begitu kan, biasanya dilakukan semacam sedikit pemaksaan gitu yang penderitanya kalau bisa dipeluk atau diikat kakinya begitu walaupun memang dengan resiko gitu kan, ini kan untuk kebaikan si penderitanya daripada nanti akan memperburuk permasalahan yang dialami oleh dirinya dan juga beresiko melakukan pengerusakan di keluarganya begitu, dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau ke rumah sakit jiwa begitu itu adalah kesulitan dan cukup 2 atau 3 orang yang melakukan semacam pengekangan nanti setelah diikat atau difiksir begitu dibawa. Nah nanti di fasilitas pelayanan kesehatan penderita ini akan mendapatkan penanganan obat-obat yang sifatnya mungkin menenangkan gitu. Itu Mbak ada yang bisa saya tambahkan ke pertanyaan Bu Ruli tadi Oke Pak. Atau langsung minta ke fasilitas pelayanan kesehatannya petugas tadi, Pak, boleh ya. Tapi biasanya ada semacam administrasi begitu kan, mungkin ada biaya yang mungkin dikenakan. Biasanya ada ambulans, ada petugas security-nya, ada tenaga kesehatan yang bisa perawat, bisa juga dokter kalau di rumah sakit jiwa begitu bisa kalau memang kesulitan gitu kan. Tapi biasanya pengalaman kita cukup dari dinas sosial biasanya karena ada Pol PP di sana yang terlibat Jadi kalau mampu untuk dari lingkungan sekitar gitu bisa itu dulu Pak Tapi kalau memang butuh orang lain yang lebih profesional, lebih ke dinsos dulu Atau Pak sebelum itu dilakukan mungkin keluarga terdekatnya bisa berkonsultasi ke psikolog boleh ke fasilitas-fasilitas yang menyediakan tenaga profesional psikolog boleh, atau tenaga kesehatan lain misalkan dokter juga boleh. Itu paling tidak nanti bisa memberikan edukasi langkah-langkahnya seperti apa. Itu. Oke, baik, luar biasa jawaban dari Pak Syarkoni tadi tambahan terkait dengan pertanyaan Bu Ruli tadi terkait tetangganya ada juga kerabat tadi Pak Syarkoni Nah terkait juga tadi jawaban terkait dengan pertanyaan pertama dari Bu Ruli Pak Syarkoni terkait dengan Pak Syarkoni menyinggung tentang BPJS nih Nah apakah memang bisa pada kepo pasti Sipo Friends mungkin yang pengen konsultasiin keluarganya gitu itu bisa nggak pakai BPJS Pak? Kalau ke psikolog belum ditanggung atau belum di-cover BPJS karena dari BPJS. Tetapi kalau ke dokter atau ke psikiater bisa. Jadi gunakan fasilitas BPJS itu nanti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu biasanya harus melalui rujukan dari puskesmas terdekat begitu atau FKTP, kemudian dirujuk langsung ke rumah sakit jiwa nanti. Nah biasanya di sana tergantung dari dokter atau psikiaternya begitu kan. Kalau memang dipandang perlu untuk mungkin dirujuk ke psikolog biasanya teman-teman dokter langsung merujuk ke sana. Dan nanti biasanya dijelaskan apakah misalkan tindakan
konseling atau psikoterapi yang diberikan oleh psikolog itu termasuk dalam tanggungan BPJS atau bukan seperti itu. Kalau memang belum, maka kita sebagai psikolog biasanya memberikan edukasi dulu kepada keluarga atau kepada pasiennya gitu, bahwa tindakan itu tidak ditanggung. Dan pengalaman saya sebagai profesional di tempat-tempat praktek tidak ada kendala sih, biasanya mereka menyanggupi, terutama untuk konseling dan untuk psikoterapi ya, dan juga untuk pemeriksaan kasus klinis anak misalkan ya, yang ADHD, autis dan lain-lain itu. Oke, Pak Syarkoni sudah menyinggung tempat praktek gitu ya. Sekarang saya tanyakan di mana nih kalau misalnya teman-teman atau Siva Friends ingin konsultasi ke Pak Syarkoni, itu nyarinya di mana sih Pak? Saya selain bergabung di HIMSI, Mbak Alda ya, saya aktivitas sehari-harinya sebagai psikolog klinis di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu juga saya berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Dua tempat itu saja saya. Walaupun sebelumnya saya memang dulu bekerja di Rumah Sakit Jiwa di Ernadi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Tapi dari bulan Agustus 2021 saya diminta untuk mengisi di RSUD Siti Fatimah Provinsi Selatan. Oke, bisa dicari di dua rumah sakit itu ya, Siva Friends. Apakah harus janjian dulu atau ya datang dulu aja ya Pak? Datang dulu aja di bagian informasi ya. Nah selain itu kalau memang dibutuhkan konseling atau ada permasalahan yang berkaitan dengan depresi ya atau tindakan ingin bunuh diri, perlu saya sampaikan masyarakat Sumatera Selatan bisa memanfaatkan program Kemenkes dalam hotline 119. Jadi 119 extension X, jadi 119 extension 8 ya, langsung terkoneksi dengan psikolog yang piket pada saat itu 24 jam untuk memberikan pelayanan atau penanganan terhadap tindakan bunuh diri. Nah, kalau memang masyarakat perlu untuk konseling misalkan ya, bisa, kalau di HIMSI ada program Sejiwa namanya, tapi di luar organisasi HIMSI ada IPK Indonesia, itu melalui Peranala Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ada konseling gratis dan juga konseling berbayar begitu ya. Bisa buka di Peranala IPK Indonesia, nanti ada di sana cari psikolog ya. Ada beberapa banyak psikolog dari seluruh Indonesia yang bertugas dan nanti cari waktu dan nama psikolog yang bertugas pada hari itu, dari yang gratis sampai yang berbayar. Ya, saran saya pakai yang gratis saja karena memang program pengabdian masyarakat kita pada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Jadi kalau bisa tadi informasi dari Pak Syarkoni dimanfaatkan ya untuk Siva Friends dimanapun berada. Ini informasi yang sangat berguna tentunya. Oke Pak Syarkoni, nanti kita akan lanjutkan, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Karaokean yuk, setiap Senin dan Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tombang kenangan ngangeni. Ada hati yang terangis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Sampai hati kau ingkari janji. Ku tak ingin melihatmu lagi. Percaya lagi, tak
kembali Simple Friends, ada masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai skizofrenia bersama Pak Syarkoni SPSI MPSI Psikolog dari tentunya sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak ya, mungkin cepat saja ya Pak Syarkoni ya. Ini dari Bapak Charles nih, tadi disebutkan di awal ya Pak ya beberapa jenis skizofrenia. Apakah perbedaan itu juga menyatakan level keparahan? Misalnya apakah skizoparanoid naik menjadi skizokatatonik dan epipaik atau menjadi gilanian? Terima kasih, silakan Pak. Sebenarnya klasifikasi itu ada skizofrenia itu kan adalah gangguan jiwa berat. Artinya memang semuanya berat, hanya untuk jenis-jenisnya tadi untuk mengklasifikasikan gejalanya dia lebih dominasi ke apa. Ya sama saja, sama-sama berat. Tetapi ya memang yang agak sedikit beresiko yang lebih banyak itu adalah jenis gangguan skizofrenia paranoid begitu ya, paranoid. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Terkait dengan misalnya apakah skizofrenia paranoid naik menjadi skizokatatonik dan epipaik atau menjadi gilanian Pak? Tergantung ya, tergantung. Bisa saja kayak dari awalnya misalnya skizofrenia paranoid, kemudian setelah menjalani pengobatan pulang ke rumah, kemudian kambuh lagi misalkan, dia berubah diagnosisnya menjadi skizofrenia residual misalkan, bisa saja, atau skizofrenia hebeprenik, bisa saja, tergantung simptom atau gejala yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan waktu itu, begitu. Itu Mbak Elda. Oke, terima kasih ya Pak Charles ya sudah bertanya, semoga pertanyaannya, semoga jawaban dari Pak Syarkoni tadi menjawab pertanyaannya. Next ada lagi Pak yang bertanya ya. Ini dari nggak ada nama kebetulan ya Pak ya. Oh ada deh. Perkenalkan saya Tama dari Batu Raja nih Pak ya. Izin bertanya, apakah pengidap skizofrenia memiliki resiko bunuh diri lebih tinggi? Dan jikalau dilakukan pengobatan, apakah skizofrenia bisa sembuh total? Nih Pak, ada dua pertanyaannya tapi mungkin bisa dirangkum jadi satu ya, Pak Syarkoni ya. Untuk skizofrenia yang disertai dengan gejala depresi atau yang kita sebut dengan ada indikasi suicide ya, bunuh diri, itu memang beresiko dan berpotensi untuk melakukan tindakan bunuh diri gitu. Tetapi kalau di fasilitas pelayanan kesehatan biasanya mereka di tempat yang memang khusus yang terhindar dari tempat-tempat yang berisiko melakukan tindakan bunuh diri, dan juga biasanya kan disertai dengan adanya CCTV untuk memonitor perilaku yang ditampilkan oleh penderita skizofrenia ini. Nanti tenaga kesehatannya, dokter atau perawatnya biasanya kalau di rumah sakit itu dipantau terus aktivitasnya dalam 24 jam. Pernah saya sebagai tenakes waktu itu bekerja di saat saya sedang bertugas melakukan tindakan bunuh diri, tapi di luar kontrol kita begitu kan. Ternyata dia menggunakan baju dan celananya panjang diikat begitu ya. Dia di kamar mandi, dan di kamar mandi itu memang ada terali begitu, dia ikat, kemudian dia berdiri di atas bak mandi gitu kan. Nah dari situ dia langsung melakukan tindakan bunuh diri. Jadi memang kalau memang ada indikasi memang penderita skizofrenia itu sudah pernah atau mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat begitu untuk mendapatkan bantuan pertolongan gitu. Mbak Alda. Oke, next Pak. Tadi ya, jikalau dilakukan pengobatan, apakah penderita skizofrenia ini bisa sembuh total? Iya, untuk yang akut pengalaman saya ada yang memang tidak kambuh lagi begitu ya. Tapi untuk yang kasus-kasus kronik, misalkan yang residual yang cenderung berulang, itu agak sulit untuk disembuhkan dalam arti lepas dari obat-obatan psikofarma gitu ya, atau obat-obat psikotropika. Tapi kalau memang penderita itu secara teratur, rutin, misalkan kontrol ke rumah sakit atau ke dokter misalnya itu, dan mendapat minum obat atau mendapatkan obat dengan tepat, minumnya secara teratur, maka simptom-simptom dari halusinasi, delusi, dan simptom-simptom negatif tadi itu akan berkurang. Mereka akan bisa melakukan komunikasi dengan realitas secara aktif begitu ya, dan mereka bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sesuai dengan kemampuan mereka, dan bisa berfungsi kembali, bersosialisasi kembali ke masyarakat sekitar begitu Mbak Alda. Oke, luar biasa Pak Syarkoni. Ternyata kita sudah di penghujung program nih Pak ya. Mungkin ada
kesimpulan dari Pak Syarkoni terkait dengan tema kita hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Alda. Jadi skizofrenia ini kan salah satu gangguan jiwa berat yang perlu dipahami mungkin oleh masyarakat luas. Kalau memang terlihat atau terindikasi adanya perubahan perilaku mungkin di dalam anggota keluarga, di lingkungan masyarakat sekitar, atau mungkin sedang berada di mana dan melihat mungkin ada orang-orang yang terindikasi dalam tanda kutip misalkan mempunyai masalah dengan gangguan mental, ya sebaiknya membawa atau bisa memberikan informasi kepada tenaga kesehatan setempat atau aparat kelurahan, RT misalkan begitu ya, setempat untuk mungkin penderita ini bisa dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kepada profesional. Ya bisa ke psikolog, bisa ke dokter atau psikiater terdekat. Oke, luar biasa Pak Syarkoni. Terima kasih telah hadir di TVRI Sumatera Selatan yang mewakili HIMSI Sumsel. Semoga nggak bosan-bosan ya Pak ke TVRI Sumsel. Ya. Baik, terima kasih Pak Syarkoni. Dan itu tadi Civil Friends ya, perbincangan kita tadi dengan Pak Syarkoni terkait dengan tema skizofrenia. Ya, semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk Civil Friends dimanapun berada. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.